Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan ya. Ini baru nih, baru. Nah, jadi kita ini kerja siang malam, hujan tak hujan, panas tak panas ya kan. Kalau kita perlu, yang kita ada, duitnya ada, kita pakai. Kalau kita perlu, kalau tak perlu simpan, tapi pakai seperlunya saja ya, jangan berlebihan gitu ya. Karena berlebihan itu dianggap mubazir, Pak. Mubazir itu adalah kawannya setan gitu ya. Jangan sayang-sayang dengan harta kita, duit kita ketika perlu, apalagi kita sakit gitu kan. Kalau kita sakit, belanjakanlah ya, gunakan untuk diri kita sendiri, kata Nabi. Oh, kamu belanja, silakan, harta kamu belanjakan. Kedua, kepada keluarga kita sebagai kewajiban gitu ya. Jangan sayang-sayang, Mbak. Kalau saya sebab begini kawan ya, masa kita ini, waktu kita ini sekarang. Kalau masa lalu itu milik sejarah, kalau masa depan itu milik Allah, tidak ada yang tahu gitu Pak. Jadi nikmatilah yang sekarang ini, jangan beranggapan ini duit untuk nanti. Tidak mungkin, kita ini kapan saja umurnya, kita tidak ada yang tahu gitu. Bisa-bisa seketika ini kita mati, terus harta kita kemana? Nah, jangan percaya kepada orang-orang yang masih hidup. Oh, nanti harta saya kirimkan ya, kirimkan tahlilan gini-gini. Jangan percaya gitu. Itu adalah dasar hukumnya tidak ada. Dalil Al-Qur'annya tidak ada, dalil hadisnya tidak ada ya. Nah, Nabi tak pernah mencontohkan, banyak semua itu hanya dalil-dalil hurufat gitu saja oleh ulama-ulama yang omon-omon ya kan, karena ada kepentingan dakwah, ruang saku apa semua gitu Pak ya. Tidak ada itu ya. Imam Syafi'i, kamu kan menganut kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang berzikir dan membaca Al-Quran itu yang diniatkan ditujukan kepada orang si mati itu tidak nyampai, makruh gitu ya. Kata Imam Syafi'i ini kok. Imam Hanafi begitu, sia-sia katanya, tidak guna. Imam Malik begitu juga. Bin Amungkarokah katanya kalau tidak salah. Ibnu Itamiyah yang oleh ustaz-ustaz NU yang dibilang Ibnu Itamiyah mengatakan gini, itu bohong, itu hanya dibolak-balik saja. Sebenarnya Ibnu Tamiyah itu mengatakan orang yang membacakan Al-Quran sama zikir untuk orang yang meninggal itu adalah ditolak, sia-sia, tidak akan sampai karena tidak ada dasar hukumnya. Tapi kata Ibnu Ibtamiyah, orang yang membaca Al-Quran itu ya kan ya, berguna pada dirinya sendiri gitu, berzikir, baca Al-Quran itu berguna pada dirinya sendiri gitu Pak. Jadi yang ada hadisnya itu adalah yang nyampai kepada orang yang meninggal itu adalah harta jariah, amal jariah. Amal jariah ini kamu masih hidup itu kamu sedekahkan ya kan, kamu impakkan untuk anak yatim. Anak yatim itu termasuk amal jariah. Karena apa? Makanan yang kita kasih itu kepada anak yatim itu menjadi darah daging kok. Setiap perbuatan baik dia itu ya kan, melakukan sholat apa itu, kita mengalir pahalanya. Karena yang menggerakkan mereka untuk bikin baik itu karena otot-ototnya itu, daging-dagingnya itu, darah dagingnya itu adalah sedekah dari kita. Lantaslah otomatis apa yang mereka kerjakan kebaikan itu lari kepada kita gitu ya. Kepada pembangunan sarana umum, pesantren, masjid, itu namanya amal jariah ya. Yang kedua ada ilmu yang manfaat, yaitu ini hadis Nabi yang main kau ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah kamu sebagai guru mengajar satu kata, dua kata, baca Al-Fatihah ini jadi orang tahu langsung diamalkan ya kan, baca doa ini, baca bismillah sebagai ini kamu ngajar itu, selagi diamalkan, selagi mereka itu hidup, meskipun kita udah mati tetap itu mengalir amalnya gitu Pak. Maksudnya bukan sampai kita ini mati, enggak, sampai mereka mati sudah tidak ngamalkan lagi baru stop. Kalau mereka masih ngamalkan, baik kita masih hidup ataupun mati, tetap amalnya mengalir. Oke? Jangan salah tafsir nih, jangan ikut omon-omon kiai-kiai yang hanya untuk mementingkan uang sakunya sampai si perutnya saja gitu Pak. Jangan gitu. Kita ngamalkan hukum ini yang betul, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dan ijma ulama dan kias gitu saja ya. Yang ketiga adalah anak yang soleh soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Bayangkan,
yang mendoakan, bukan yang berzikir, baca Al-Quran, bukan itu hadisnya. Itu perlu dipahami ya. Yang mendoakan, yaitu ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya, Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hadisnya. Oh, ada lagi, itu hadis Nabi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, datang kepada Nabi, ya kan? Ya Nabi, kedua orang tua saya ini meninggal. Terus amalan apa yang untuk saya ngabdi sama dia? Kata Nabi, bersedekahlah untuk dia. Sedekah tuh bang, kayak kamu sedekah air tebu, ya kan? Niatkan pahalanya untuk ke orang tuanya. Itu harta kamu yang disediakan, bukan pahalanya, bukan sedekahnya orang mati, bukan. Itu sedekahnya kamu, tapi pahalanya dikirim untuk sama almarhum almarhumah kedua orang tua kamu. Gitu bang ya. Jangan salah tafsir. Sedekah itu ada ketentuannya, ada ketentuannya, ada hak-hak yang harus dibagi kepada orang lain. Gitu bang. Bukan sesuka hati kita panggil semua orang kampung untuk makan-makan, itu tidak adil, itu tak kena sasarannya. Sedekah itu dikasih kepada orang yang memerlukan, bukan sesuka hati kita. Yang sekarang sedekah baca doa sama itu perbuatan bid'ah, itu tidak ada dasar hukumnya. Bagilah sama orang yang memerlukan kan, gitu kan, harus tepat, harus kena sasarannya gitu ya. Oke ya, ingat tuh, semua kita ini lakukan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, karena agama Islam itu berdasarkan dalil, bukan hanya sekedar angan-angan cerita-cerita saja, bukan. Kayak agama sebelah itu kan hanya cerita-cerita saja, sejarah kan gitu. Agama Islamnya harus masuk akal, masuk logika, ya kan? Gitu agama Islam. Makanya kita ini beramal yang masuk logika, yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, ijma ulama dan qiyas gitu saja. Oke ya. Ngomong-ngomong pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.